seorang anak muda yang punya keinginan besar untuk main di MMA. Dia adalah Rian Jeffrey Hamonangan Lumban Batu. Apa kabar Jeffrey? Puji Tuhan sehat bang. Abang gimana bang? Sehat juga. Asli Siantar ya? Siap, asli Siantar ya. ya. Dan selama ini menekuni wushu ya? Saya menekuni bela diri, kungfu, wushu, kickboxing bang. Seperti apa keseharian Jeffrey? SD-nya di mana? SMP-nya di mana? Dulu saya sih SD di kampung orang tua bang, di Muara bang. Kebetulan orang tua kerja di Siantar, saya pindah ke Siantar, SMP di Siantar bang. 2014 di SMP Negeri 3 kan itu bang ada ekstrakurikuler di kungfu bang. Saya masuk bela diri kungfu karena pengen mau berantem bang. Tawuran ya? Bukan tawuran, gimana bang? Antar kan SMP 3 SMP 5 ini bang dekat-dekatan nih bang. Kalau contohnya gempongnya SMP 3 jadi dulu saya belajar bela diri bang, cuman mau berantem aja bang. Cuman niatnya berantem. Kayaknya ngajak orang, ayo main kita yuk gitu ya. Contohnya diajak kawan gitu bang. Ayolah kawannya aku, ya udah ayo aku belakangmu gitu. Gitu makanya. Dan akhirnya keceplosan ya, akhirnya suka jadi hobi lah bang. ya. Iya. Apa yang sudah diraih? Kalau di wushu bang, saya di tahun 2019 saya juara 1 wushu kejuaraan daerah Sumatera Utara bang, dan mengikuti seleksi PON di Bangka Belitung bang. Usia berapa waktu itu? Usia 18 tahun bang. Belum besar ya. SMA tamat udah atau masih SMA bang, kelas ya? 2. Dan kemudian setelah juara di Kejurda itu lompatlah ke kancah nasional. Kancah nasional bersama Bang JK juga bang. Kami satu tim itu kemarin bang. Abang itu juara 1 di kelas 75 kg, aku main di kelas 60 kg bang, di wushu. Kami ketemu nih bang, kami ketemu di Medan di asrama. Terus yang juara 1 itu dikumpulkan bang, setiap daerah bang. Kami terus ketemu di asrama ini bang, asrama atlet. Kami latihan di situ lah bang, sama Bang JK dulu. Iya. Kan mau main di MMA, tanggal berapa itu? Saya dapat tawaran dari One Pride untuk bermain di MMA, dapat jadwal bulan 2 bang, tanggal 12. Mau nggak lawan ini dari Manado? Dari Karo, pertama dari Karo bang. Dari Karo, kebetulan dari Karo ini junior saya dulu bang, di Wisma Atlet. Dia ikut juga MMA bang, audisi kemarin. Kami ketemu bang, terus dia tidak siap bang, dia tidak siap lawan saya. Terus ganti orang bang, dia ganti orang, jadi orang Manado. Jadi orang Manado. Kenapa nggak siap? Sakit atau cedera? Itu tidak tahu. Nggak ada tahu ya. Nah, seleksi masuk ke MMA itu kan ada ya? Ada audisi bang. Artinya udah lolos semua audisi ya? Audisi. Nilainya apa? Puji Tuhan kemarin dapat nilai B bang. JK dulu dapat nilai A bang. Oh dia A ya? Di Indonesia ini bang, di nasional cuma sedikit dapat nilai A bang. Kebetulan abang kita JK Sardi, dia dulu audisi dapat cerita dari abang itu dapat nilai A. Dan dia memang juara yang sudah Iya. berulang kali. Idola juga itu bang abang itu. Nah, lawannya kan dari Manado ya? Siapa namanya? Firjan Hakim ya? Iya bang. Ini kan debut ini, perdana ini tampil di MMA. Siap. Rian perdana dan lawannya juga perdana. Bagaimana kemudian Rian itu bisa mengetahui sekuat apa sih lawannya? Kebetulan lawan basicnya taekwondo. Taekwondo ya. Saya sudah belajar kakinya yang harus diantisipasi ya. Iya. Tapi gini kan bang, kita publis nanti dia jadi tahu dia bang. Dia jadi tahu, dia nonton podcast kita. Ya paling enggak kan kalau taekwondo. Pokoknya itu rahasia loh. Rahasia lah. Rahasia. Kalau strategi itu rahasia. Nanti dia tahu, oh, dia antisipasi kaki saya nih. Jadi dia jadi cari cara lain untuk mengalahkan saya bang. Iya. Apa gelarnya di si becak Siantar bang. Kok jadi si becak Siantar?
si becak Siantar sih itu ada, itu dibuat bukan asal-asalan sih bang. Itu memang karena mau apa namanya bang? Naikkan ikon Siantar. Iya, lebih tepatnya untuk menaikkan biar orang tahu bang kita punya ini becak asli Siantar sih bang ya. Dan becak Siantar itu kan kalau di kalangan motor tua itu namanya kerbau besi. Dia itu ibarat walaupun dia nggak kencang, tapi 7 orang naik di atas bisa dibawanya. Iya, kebetulan nanti di hari Sabtu ini bang, tanggal 21 tim dari One Prep ingin meliput kita kan bang. Ke Siantar mereka. Siantar. Itu rencana saya mau pakai apa bang? Becak Siantar. Iya. Wah cocok lah, cocok, mantap. Itu dia gunakan untuk profil masuk ke dalam ring bang. Iya bang. Iya. Oke, aku mau nanya ini ke hal yang lebih detail. Sebenarnya akhir-akhir ini ada tren aku lihat banyak fighter dari bela diri wushu, karate, gulat, taekwondo yang akhirnya memilih main di oktagon, main di MMA. Sebenarnya apa manit dari MMA itu sendiri sampai banyak yang menjadi terjun ke sana? Nah gini bang, saya sendiri kan bang, motivasi saya kan ada banyak bang untuk main di MMA ini. Pertama sih bang pembuktian bang. Pembuktian kepada keluarga dari mama, keluarga dari bapak. Saya ingin membuktikan saya bisa tampil di bela diri profesional bang. Yang kedua pastinya ingin membanggakan kedua orang tua. Ya. Dan yang ketiga itu bang, saya termotivasi dari kata Bang Jeka juga bang, Bang Jeka Saragi itu bang. Dulu dia pernah sempat bilang sama saya bang, kamu frontan di luar, kamu menang, kamu bayar uang perobatannya bang. Sedangkan kamu main di profesional ini, MMA ini, kamu menang kalah, kamu dibayar. Jadi udah ada wadahnya bang. Jadi saya termotivasi dari omongan idola saya juga sih bang, Jeka Saragi. Tapi kan kalau udah main di MMA, apalagi udah naik ke oktagon, secara nggak langsung dia jadi artis dalam tanda kutip. Banyak yang kenal, banyak yang mungkin jadi sosmednya jadi penuh dengan followers gitu. Artinya yang aku lihat, kenapa banyak atlet ini yang terjun ke MMA, karena pertama ada hadiahnya, kemudian terkenal, nanti bisa mungkin di endorse sama beberapa produk dan gitu. Iya bisa. Mungkin itu yang paling, iya, mungkin itu yang dicari sama Rian ya. Nggak usah munafik lah bang. Kita kan gimana biar bisa dapat duit, terkenal. Seperti Bang JK juga Bang Ronald. Iya. Rian pernah lihat kan JK itu sebagai sosok seorang juara. Siap. Dia mungkin terkenal, pengikutnya di sosmed banyak, uangnya banyak, kan gitu. Apakah itu salah satu motivasi Rian untuk terjun ke MMA? Itu sih bonusnya. Itu sebenarnya itu bonus ya bang. Kalau MMA nya sih bang, sebenarnya memang hobi bela diri aja bang. Itu sih bonus aja sih bang. Ada pokoknya ada follower banyak, uang banyak, itu bonus sebenarnya sih bang. Tapi lebih ke bagaimana kemudian mengisi hari-harinya dengan prestasi ya. Iya, dengan sama kita aku kan juga bang mau biar gimana jam terbang itu bisa lebih baik lagi bang. Jam terbang itu nggak ada dijual di supermarket, nggak ada. Kalau ada gue rasa sebentar aja stoknya langsung habis itu. Artinya memang jam terbang ini yang mudah-mudahan lah dikasih kesempatan terus untuk bertanding ya. Kalau boleh tahu berapa sih dibayar? Kurang tahu juga apa sih bang, karena masih debut sih bang. Iya, paling enggak 10.000, 20.000. Gak mungkin lah bang. Kan kalau kemarin kan main nggak ada bocoran dikasih rupanya. Susah bang ngasih bocoran bang. Gak apa-apa lah, biar termotivasi, nggak bisa. Karena yang ditargetkan sih bang, bukan kata Bang JK, pokoknya pemain bagus. Ini kan main di 61 kg. Ya. Kalau bobot Rian sendiri 61 ya. Bobot saya sih bang, kalau saya sehari-hari bobot saya sih 70-an. Sekarang 62. Oh, udah turun ya? 1 kilo lagi berarti harus turun? Iya bang, 1 kilo lagi dalam 2 minggu ini harus turun. Dapat gitu? Dapat bang.
Nah, diporsir aja latihan kayaknya. Karena dulu waktu atlet lebih parah lagi bang. Dulu waktu atlet dari 75 nurunkan ke 60, 15 kilo dalam sebulan. Bisa ya? Bisa bang, karena kita latihan, sekali latihan kita turun 2 kilo gitu bang. Aku dari kecil sampai sekarang badannya gini-gini aja. Iya, nggak bisa ngomong, nggak bisa kayak gini-gini aja. Ternyata bisa ya. Kalau untuk Bisa. gemuin bisa nggak? Apa bang? Kalau untuk gemuin, misalnya naik bobot. Kalau mau gemuk gampang bang, tinggal makan saksan. Tapi aku nggak bisa makan saksan. Oh iya bang. Cuma kalau daging lain wajar juga. Oke. Rian, atlet di Siantar ini kan banyak yang akhirnya mandiri karena perhatian dari pemerintah. Pemerintah anggap aja lah banyak kali urusannya. Kayaknya masih banyak yang prioritas, kita anggap gitu aja lah kan gitu. Akhirnya jadi mandiri kayak gini. Pelatihan cari vitaminnya sendiri, pudingnya sendiri. Itu selama ini tercukupi. Terkadang sih minta sama orang tua juga bang. Iya. Iya. Dan itu dikasih. Kasih bang. Oke, ini terakhir nih. Closing statementnya apa dari Rian? Mimpi besar saya bang, mimpi besar saya bang, saya bisa main di ajang olahraga bergengsi lah bang, PON, dan bisa berprestasi bang. Dia contohnya. Apalagi kita kan bang 2024 kita tuan rumah bang, Medan Aceh. Oh. Semoga lah bang Tuhan kasih kesempatan untuk. Iya. Itulah mimpi besarnya bang. Iya. Kalau di MMA sendiri, oke lah ini dia kita terjun sekarang kan. Ya. Ada nggak keinginan main di MMA nanti main di luar negeri? Itu udah mulai banyak itu anak-anak. Kalau kesini sih belum kepikiran sih bang, di sana aja belum. Iya, iya. Tentu punya sosok yang menginspirasi, petarung-petarung yang menginspirasi. Kalau di Indonesia siapa yang menginspirasi? Tentunya bang kita bang JK Saragi. Iya. Iyalah, orang tiap hari kalian sama. Tendangan bang. Kalau di UFC di dunia, Kalau dia sih McGregor bang. McGregor ya, tapi udah nggak ada apa-apa juga sekarang ya. Tapi gaya bertarungnya aja bang. Kalau Gaya di- sayurnya gitu. Gitu Mantap aja. ya. Iya. Tapi kalau di luar ring jangan lah ya. Iya. Ngumpulin orang segala macam kan ya kan. Oke, Rian, kalau sama Ocha Kak Rosalina Simanjuntak. Iya, Iya. Rosalina Simanjuntak. Sering latihan juga ya. Dulu 2019 satu atlet juga bang, asrama atlet kami. Aku bang JK, Kak Rosa, dan untuk seleksi PON ke Bangka Belitung. Kayaknya harus dikumpul ke ada Ocha, ada JK, ada Ronald, ada Rian. Siapa lagi yang bisa gabung? Kita kumpul di studio ini ya kan. Podcast bareng-bareng ya. Iya. Oke, Rian. Oke bang. Kupikir sampai di sini pertemuan kita. Nggak usah banyak-banyak. Nanti banyak-banyak pun Siap. basi nanti ya kan. Mudah-mudahan Rian bisa Amin. menang. Oke. Kasih bang. Sekian dulu podcast malam ini. Terima kasih.